warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ke channel saya Nurul Aulia Rusli dari Psikologi Kelas A dengan NIM 2010 8010 43 Universitas Asia Yogyakarta. Nah guys, kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang materi takhayul, bid'ah, dan khurafat. Kalian teman-teman udah pernah tahu dong atau dengar baca-baca tahayul itu apa, bid'ah itu apa, dan khurafat itu apa. Hari ini materinya sangat bermanfaat bagi kalian, jadi jangan sampai skip-skip dan nontonnya sampai habis ya. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya. Mulai yang pertama adalah pengertian takhayul. Menurut bahasa, takhayul adalah sesuatu yang hanya ada dalam khayalan belaka. Kepercayaan kepada sesuatu yang anggap ada dan sakti, tetapi sebenarnya itu tidak ada dan tidak sakti. Ada kepercayaan yang sampai kini masih melekat pada diri sebagian umat Islam di tanah air tentang bulan Syafar, yaitu bahwa bulan Syafar adalah bulan yang naas atau bulan yang penuh kesialan. Alasannya, kata Safar berarti penyakit di dalam perut yang berbentuk ular yang dapat membunuh. Kepercayaan ini sebenarnya sudah ada pada zaman jahiliyah, karena ketika itu mereka menganggap bulan Syafar sebagai bulan yang syarat atau dengan kejelekan. Di samping itu, mereka juga menganggap Rabu adalah nahas, terlebih Rabu terakhir setiap bulan. Kepercayaan atau takhayul ini sebenarnya sudah dihilangkan oleh Islam. Namun, Rasulullah SAW pernah berdebat dengan orang Badui, yaitu tidak ada penyakit menular dan tidak ada kepercayaan pada tahayul. Sabda Nabi Muhammad SAW. Badui berkata, lantas bagaimana dengan unta yang sehat kemudian sakit setelah berdekatan dengan unta yang sakit? Nabi Muhammad SAW berjawab, lalu siapa yang menular unta pertama? Pada ini menegaskan kepercayaan seperti itu tidak ada dan tidak dibenarkan adanya menurut pandangan Islam. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak ada adwa dan tiarah, hama, dan juga syafar. Adwa, penularan penyakit. Tiarat yaitu merasa bernasib sial atau beramal nasib buruk karena melihat burung, binatang, atau lainnya. Hama maksudnya burung hantu, dan Safar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriyah, yaitu bulan sesudah Muharram. Islam tidak mengenal adanya hari atau bulan nahas, celaka, sial, dan juga malang, dan yang sejenisnya. Yang ada hanyalah setiap hari atau bulan itu baik. Bahkan dikenal hari mulai Jumatan dan bulan mulia seperti bulan Ramadan, Syawal, dan juga Zulhijjah. Jelas tahayul tidak ada di tempat dalam Islam dan juga dalam hati manusia. Takhayul merupakan bentuk syirik. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW berkata, tiarat atau tahayul ialah sejenis syirik. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika belakangan sering terjadi kasus kesurupan massal, juga individual, orang menyebutkan kerasukan setan, jin, atau makhluk halus. Ini juga tahayul karena menurut para ahli kesurupan adalah fenomena psikologis yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan makhluk halus. Kesurupan adalah semata-mata fenomena alami yang bisa terjadi pada manusia, tidak pandang bulu di belahan dunia manapun. Terutama masyarakat, tingkat kesulitan hidupnya itu tinggi. Pada kasus anak-anak di sekolahan, mereka yang terkena rata-rata kehidupan ekonominya itu susah, mikirin beban pelajaran, ditambah dengan mikirin buku yang tidak terbeli atau SPP yang belum dibayar, otomatis membuat sang anak itu menjadi sangat stres dan berusaha untuk ditahan. Pada puncaknya, jika sang anak itu tidak mampu untuk menahan ini, maka akan melanda atau terjadinya kesurupan. Kesurupan adalah fenomena biasa dalam dunia psikologis dan fisiologi.
apa yang terjadi pada mereka hanyalah psikis dan disebut trance disorder. Dalam keadaan trance ini, seseorang akan memunculkan karakter yang lain yang biasanya tidak ditampakkan. Singkatnya, fenomena trance alias kesurupan ini bukanlah hal yang aneh dan perlu dimistifikasikan. Ini adalah fenomena alam yang biasa yang disebut oleh tekanan. Nah guys, kita masuk yang kedua adalah pengertian bid'ah. Secara bahasa, bid'ah adalah perbuatan atau cara yang tidak pernah dikatakan atau dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan kemudian dilakukan seakan-akan itu adalah ajaran Islam. Perbuatan ajaran Islam tanpa pedoman pada Al-Quran dan hadis, kebohongan, dusta. Dalam Islam, bid'ah adalah suatu amalan yang diada-adakan atau menambahkan amalan dalam ritual ibadah, padahal tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana pengertian secara bahasa yang pertama di atas. Secara bahasa, bid'ah artinya menciptakan atau diinovasikan yang sebelumnya belum pernah ada. Maka semua penciptaan dan inovasi dalam ritual agama atau ibadah mahdan yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah disebut bid'ah, mana dikatakan dalam hadis Quran surat An-Nasai yang artinya, berhati-hatilah kalian terhadap perkara yang diada-adakan karena itu adalah bid'ah, dan bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan itu adalah tempatnya di neraka. Dan juga hadis riwayat Muslim yang ada juga, barang siapa melakukan suatu amalan dalam agama dan tidak pernah diperintahkannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Dan juga barang siapa yang mengadakan hal baru dalam urusan kami ini adalah atau agama, padahal bukan dari bagiannya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bid'ah adalah suatu yang diada-adakan tanpa contoh sebelumnya. Secara istilah syariat adalah sebagaimana perkataan Imam Asy-Syatibi, di mana bid'ah adalah suatu cara yang diada-adakan di dalam agama yang menyerupai agama dengan tujuan untuk berlebih-lebihkan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan termasuk bid'ah jika sesuatu itu diada-adakan di luar agama atau ibadah madhad untuk permasalahan dunia, seperti mengadakan teknologi dalam transportasi, industri, atau yang lain. Imam Malik berkata, barang siapa yang melakukan inovasi dalam agama Islam dengan sebuah amalan baru dan menganggapnya itu baik, maka sesungguhnya ia telah menuduh Nabi Muhammad SAW menyembunyikan risalah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kesempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Bid'ah itu juga terjadi dalam bidang akidah. Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fikih Prioritas Masyarakat, keyakinan yang bertentangan dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan ajaran yang terdapat di dalam kitab Allah, disebut bid'ah dalam akidah, al-bid'ah dan al-iqtidiyah. Bid'ah mengingkari kesempurnaan Islam. Islam sudah mengatur berbagai sisi kehidupan manusia, mulai dari hal-hal besar seperti mengurus negara sampai hal-hal yang dianggap sebelah mata oleh manusia seperti tata cara membuang hajat. Tidak hanya kaum muslimin saja yang mengakui, bahkan orang kafir pun mengakui kesempurnaan Islam tersebut. Salah satu bahaya bid'ah adalah pelakunya tidak sadar bahwa ia itu berbuat dosa
dengan perbuatan bid'ah lainnya. Jadi bahkan dia menyangka bahwa dia telah melakukan amal saleh. Masuk yang ketiga adalah pengertian khurafat. Sumber khurafat atau ejaan lama khurafat adalah dinamisme atau animisme. Dinamisme adalah kepercayaan adanya kekuatan dalam diri manusia, hewan-hewan, tumbuhan, dan kata-kata. Sedangkan animisme adalah kepercayaan adanya jiwa dan ruh yang dapat mempengaruhi alam manusia. Khurafat diartikan sebagai cerita-cerita yang mempesonakan yang dicampur adukan dengan perkara-perkara dusta, atau semua cerita rekaan, hayalan, ajaran-ajaran, pantangan, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan, atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Khurafat adalah bid'ah dalam bidang akidah, yakni kepercayaan atau keyakinan kepada sesuatu perkara yang menjalahi ajaran Islam. Misalnya, keyakinan kuburan orang saleh dapat memberikan berkah, memuja atau memohon kepada makhluk halus jin, meyakini sebuah benda, tongkat, keris, batu, dan lain-lain memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan, dan sebagainya. Khurafat adalah budaya masyarakat jahiliyah. Di antaranya khurafat mereka ialah mempercayai kepada arah burung yang berterbangan dan memberi kesan pada nasib mereka. Masyarakat jahiliyah percaya jika burung hantu menghinggapi dan berbunyi di atas sebuah rumah, maka artinya salah seorang dari penghuni rumah itu akan meninggal dunia. Kepercayaan sebegini mengakibatkan penghuni rumah akan berduka cita. Kufarat menurut Ibnu Syur adalah berita yang dibumbui dengan kedustaan masyarakat dan menyebutkan berita khurafat. Khurafat adalah nama orang dari Bani Uzrat atau Bani Juhaina. Dia pernah diculik jin, kemudian kembali ke kampungnya. Setelah itu dia bercerita banyak tentang sebagaimana kejadian ia lihat. Banyak orang yang terheran-heran sampai mereka tidak percaya dan menganggap khurafat berdusta. Akhirnya ia kenal di tengah masyarakat berita khurafat. Dari keterangan mereka, kita memahami arti khurafat adalah semua berita dan informasi hanya mengandung kedustaan. Oke guys, itulah tadi materi yang sudah saya jelaskan tentang tahayul, bid'ah, dan khurafat. Semoga ilmu kali ini sangat bermanfaat ya bagi kalian. Dan terima kasih banyak sudah nonton di channel YouTube saya. Stay terus ya, karena mungkin saja saya akan post video-video selanjutnya. Dan jika kalian suka, maka jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian atau di sosial media kalian ya. Dadah!